Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulum. Monggo para yai, para asatidz, teman-teman alumni dan melanjutkan pengajian kitab takrib. Sekarang bab tentang menggunakan wadah dari emas dan perak. Faslun naihadha faslun tawiki pasal suci wala yajuzu dan tidak boleh apa isti'malu awani dhahabi menggunakan wadah dari emas wal fiddati dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima dan boleh menggunakan wadah selain emas dan perak minal awani dari beberapa macam wadah. Jadi kita itu tidak boleh menggunakan makan dan minum itu dari emas dan perak. Jadi terlalu mewah berarti. Bukan terlalu mewah, kemewahan. Itu sebagaimana hadis Nabi, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wala ta'kulu fi suhafihima fa inna lahum fid dunya walakum fil akhirah. Jadi Rasulullah menghentikan janganlah kamu minum dari atau menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian juga makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa inna lahum fid dunya, karena sesungguhnya emas perak itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Walakum fil akhirah, dan bagi kita umat Nabi Muhammad itu disediakan untuk di akhirat. Kemudian permasalahannya muncul lagi, bagaimana dengan yang disepuh atau yang ditambal. Selain itu ada ancaman alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan menggunakan tempat yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia telah mendidihkan di dalam perutnya itu api neraka jahanam. Kemudian untuk masalah yang disepuh atau yang ditambal, kalau yang disepuh itu tetap haram dengan menggunakan emas dan perak kalau untuk makan dan minum. Tapi bagaimana dengan yang tambal, namanya bolong kemudian ditambal. Wa yuhramul ina'u al-mudabbabu bi tobbati fiddatin kabiratin. Kalau tambalannya itu besar, kemudian untuk pajangan, untuk perhiasan itu diharamkan. Tapi boleh kalau untuk keperluan, untuk hajat, untuk keperluan sehari-hari, meskipun itu makruh, besar atau kecilnya tambalan itu makruh. Tapi kalau emas, tambalannya menggunakan emas itu tetap diharamkan, nggak boleh. Jadi kalau tambalannya menggunakan perak, kalau untuk perhiasan itu nggak boleh. Tapi kalau untuk keperluan itu boleh. Tapi kalau emas tambalannya apapun tujuannya, untuk perhiasan atau untuk keperluan, itu diharamkan.
Karena Nabi juga pernah menggunakan tambalan itu menggunakan pinto. Jadi anak qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam min kasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min pinto. Jadi ketika itu gelas Rasulullah itu pecah atau retak. Kemudian mengambil retakannya itu dengan tambalan dari fiddah atau perak. Kemudian bagaimana dengan menggunakan wadahnya orang-orang musyrikin atau orang-orang non muslim. Biasanya kita itu yang sering punya banyak teman seperti Mang Yatno dan lain sebagainya yang berhubungan dengan orang banyak, itu biasanya kita sering main ke rumahnya orang-orang yang non muslim, atau kita umpamanya membeli makanan di tempat orang-orang Cina non muslim. Kemudian bagaimana solusinya? Jadi ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitabin apa nakulu fi aniyatin qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faksiluha wa kulu fiha. Jadi suatu ketika para sahabat itu ada pada suatu kaum tapi ahli kitab yang bertanya, apakah kami boleh makan menggunakan wadah dari mereka? Jawab Rasulullah, la ta'kulu fiha, janganlah engkau makan dengan menggunakan wadah dari orang-orang ahli kitab. Illa antajidu ghairaha, kecuali tidak mendapatkan wadah selain itu. Faksiluha, boleh, tapi dicuci dulu. Boleh tapi dicuci dulu. Karena orang-orang non-muslim itu kan makanya ada yang babi, ada yang anjing. Kemudian masalah najis itu enggak diperhatikan. Makanya dicuci dulu. Dalam hadis lain, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin. Tapi dalam hadis lain Rasulullah dan para sahabatnya pernah berwudu menggunakan ceret, apa ceret, teko perempuan yang musyrik. Jadi di sini ada dua hadis yang seolah-olah kontradiktif, tapi ternyata itu disarahi oleh para ulama itu bolehnya menggunakan alat-alat makan minum dari orang-orang musyrikin. Kalau jelas kelihatan sudah suci, tapi ketika dilihat kok di situ ada anjing yang ke dapur-dapur, ya tinggal ditinggalkan saja. Gitu. Jadi untuk hati-hati. Faslun ay hadza faslun wasiwaku, bermula siwak iku mustahabun, disunatkan. Fi kulli halin, pada setiap keadaan, illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Isra ini bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika orang yang berpuasa, sunatan kanat wajibatan, itu makruh ketika menggunakan siwak setelah zuhur lah, atau bersikat gigi setelah zuhur. Wahwa utawi mustahabun, menggunakan siwak itu sunnah fi thalathati mawadi'ah, pada 4 macam. Itu asyaddu,
lebih utama apanya istihbaban, kesunahannya. Jadi pada tiga tempat ini, pada tiga keadaan ini menggunakan siwak itu lebih diutamakan. Mana? Satu, inda taghayyuril fam, ketika berubahnya mulut, min azmin wa ghairihi. Min azmin karena lamanya diam, wa ghairihi dan lainnya azm. Jadi orang kok diem aja, gak ngobrol-ngobrol, gak ngomong-ngomong, atau karena ngomong aja. Tapi kalau azam di sini sukutun tawilun, atau bisa juga disebut tarkul akli, meninggalkan makan yang lama tapinya, seperti setelah puasa lah. Jadi maghrib itu waktu maghrib habis makan atau sebelum makan minum dulu dan pakai siwak. Wa indal qiyami minan naum, dan setelah bangun dari tidur. Jadi bangun tidur itu disunahkan untuk bersiwak, atau sekarang masih sikat gigi lah, lebih wangi. Dan yang ketiga, wa'indal qiyami ila sholati, dan ketika hendak mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Itu tiga keadaan yang paling disunatkan untuk melakukan atau bersiwak. Sekarang siwak macam-macam lah. Kalau pakai siwak yang kayu itu malah enak. Makanya saya nggak pernah pakai siwak yang kayu. Makanya yang ini aja lah, yang odol aja. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, ini kalau siwak ini sesuai hadis Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu'in. Jadi kata Rasulullah, mandikannya, seandainya aku tidak akan memberatkan pada umatku, la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in. Sungguh aku akan perintahkan mereka untuk selalu bersiwak ketika setelah berwudu. Ini keutamaannya banyak banget di kitab itu, panjang sekali diterangkan di kitab apa namanya, Tankihul Qaul. Kita lanjut ke pasal selanjutnya, yaitu faslon ayat faslon, bermula inilah fasal. Wa furudul wudu'i, bermula fardu-fardunya wudu itu sitatu asya'a, 6 perkara. Yang pertama an-niyatu, satu niat, inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini, dan yang kedua membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Nah, di sini menggunakannya ila, tapi bimakna ma. Jadi ila ini sesuai dengan ayat Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Tapi di para mufassir itu banyak yang mentafsirinya dengan menggunakan ma'a, terutama yang Syafi'iyah, ma'al mirfaqaini, serta kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, wa ma'su ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Karena ini Syafi'iyah maka menggunakan sebagian. Wa ghaslur rijlaini, dan membasuh
kedua kaki. Ilal ka'bain, sini menggunakan ila juga. Tapi bimana menggunakan arti bersama dengan kedua mata kaki. Tertibu dan tertib, runtut ada madzakarnahu terhadap apa yang telah kami sebutkan. Dari niat, ghuslul wajhi, ghuslul yadain, masfur rasi, ghuslul rijlain, kemudian tartib. Wa sunanuhu dan bermula sunah-sunahnya wudu itu asyaratu asyaha ada 10. Yang pertama tasmiyatu membaca bismillah wa ghuslul kafain dan membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihima al-ina, sebelum memasukkannya ke dalam wadah atau ke dalam mandi lah. Kalau sekarang jarang, banyaknya sekarang sudah pakai keran, jadi ngocor. Wal madmadatu dan berkumur. Wal istinsyaku dan menjedot air ke dalam hidung, istinsyak. Wa mashu jami'ir rasi dan mengusap seluruh kepala. Jadi kalau rukunnya mah hanya sebagian kepala, tapi kalau membasuh seluruh kepala itu sunnah. Wa mashul udhunain dan mengusap dua telinga, zahirihima wa batinihima, baik luarnya maupun dalamnya. Bima injadidin dengan air yang baru. Wa tahlilul lihyati dan nyela-nyelai jenggot al-kasati yang tebal. Jadi sunnah yang punya yang jenggotnya panjang tebal itu sunnah di sela-selai, biasanya pakai jari. Jadi tarik dari bawah. Wa takhlilu asabi'il yadain dan nyela-nyelai jari-jari tangan, warijlain dan jari-jari kaki. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan anggota yang kanan, mengenal yusra daripada yang kiri. Wa taharatu dan bersucinya salatan terus menerus. Wal muwalatu wa taharatu salatan 3 kali. Wal muwalatu dan terus menerus, tidak ada jeda. Biasanya kan umpamanya basuh muka, kemudian ngobrol, sebelum kering basuh tangan, itu nggak mualat berarti. Jadi kesunahan mualatnya hilang. Faslun hadza faslun bermula inilah fasal wal istinja'u, bermula istinja sesuci, wajibun itu wajib minal bauli dari kencing, wal itu dan BAB. Wal afdalu dan yang paling utama ayastanja bil ahjari, bersucinya itu dengan menggunakan batu, beberapa batu minimal 3, makanya bil ahjari, menggunakan bentuk jamak. Tsumma yutbi'uha bil ma'i, kemudian mengikutkannya ahjar itu bil ma'i dengan air. Bagusnya itu menggunakan batu dulu,
kemudian baru air. Kalau kita sekarang hampir 100% menggunakan air semua. Wa yajuzu, dan boleh apa yaktasiro, meringkaskan seseorang itu alal ma'i, terhadap air. Boleh air aja boleh. Awala salatati ahjarin, atau hanya menggunakan 3 batu. Yunki bihinal mahal, yang bisa membersihkan bihina dengan sebab ahjar itu al-mahala, akan tempat. Jadi bersih. Ketika sudah bersih dengan menggunakan 3 batu itu sudah bersih, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi lebih baik itu menggunakan batu yang menggunakan air. Kalau saya udah agak gigu, kayak di hotel-hotel tuh ada tisu, pesawat ada tisu, menggunakan tisu, kayak belum bersih. Sebenarnya kalau yakin ya sudah, tapi karena perasaan ya akhirnya nggak bersih-bersih. Fa idza arada al-iqtisara ala ahadihima, apabila seseorang itu menghendaki untuk meringkaskannya di antara salah satu dari hajar dan batu, hajar dan batu atau air, fal ma'u afdalu, maka menggunakan air itu lebih utama. Apalagi wayajtanibu, dan menjauhi seorang istiqbalal qiblati, menghadap qiblat, wa istibba roha, dan membelakangi qiblat, fi sahra'i, di lapangan. Kalau di lapangan umumnya pipisnya di lapangan itu harus tidak boleh menghadap atau membelakangi. Wayajtanibu, dan menjauhi seseorang itu al-baula, ing kencing, wal qaito, dan BAB fil ma'ir raqidi, pada air yang menggenang. Air menggenang kok di BAB ini bau, kan nggak boleh. Kemudian batahta syajarati al-musnirati, kemudian di bawah pohon yang sedang berbuah, pohon mangga berbuah, di bawahnya di BAB di bawah pohon mangga sedang berbuah, ini bahaya, kasihan yang punya. Kemudian wajtanibu fitoriqi, jalan, menjauhi BAB atau kencing itu di jalan, enggak boleh. Wazili, dan tempat bernaung, di saung, kalau di sawah mah ada saung. Kemudian wasakobi, di lubang, ada lubang ular, di kencingi, tahu-tahu ularnya keluar malah gigit, bahaya. Walayatakallamu, dan tidak berkata-kata, tidak ngobrol, alal bauli wal qaid, ketika kencing ataupun ketika BAB. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, dan tidak boleh menghadap matahari ataupun menghadap bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi matahari maupun bulan. Faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.